Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang Qosasul Quran. Apa yang kalian ketahui tentang Qosasul Quran? Definisi. Secara etimologi, asal kata qosas adalah bentuk jamak dari kisos dari bahasa Arab. Secara tertimologi, menurut Mana Khalil Al-Qatan, qosas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang ihwal umat terdahulu, membuat kenabian, kejadian faktual yang terjadi pada umat, negeri, dan tempat-tempat terdahulu yang diceritakan melalui surah-surah Al-Quran. Jadi, Qosasul Quran adalah kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran mengenai peristiwa masa lalu, umat, dan para nabi yang bertujuan memberikan pengajaran dan pelajaran atau ibrah. Yang kedua, pembagian Qosasul Quran. Yang pertama ditinjau dari segi waktu. Yang pertama ada kisah hal-hal gaib pada masa lalu, Qosasul Ghaibil Madiyah. Yang pertama ada dialog malaikat dengan Tuhan mengenai penciptaan khalifah bumi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua ada penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 59. Yang kedua ada kisah-kisah gaib yang masih berlangsung hingga masa kini, Qosasul Ghaibil Hadirah. Contohnya kehidupan dan keberadaan makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, atau iblis dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 13-14. Yang kedua ada peristiwa turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar dalam Quran Surat Al-Qadr ayat 1-5. Yang ketiga ada kisah hal-hal gaib pada masa yang akan datang, Qosasul Ghaibil Mustaqbalah. Contohnya prediksi kemenangan kerajaan Bizantium atas kerajaan Persia yang terjadi 7 tahun setelah Al-Quran diturunkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 1-4. Pembagian Qosasul Quran yang kedua ada ditinjau dari materi. Yang pertama, kisah tentang perjalanan dakwah para rasul, mukjizat mereka, fase-fase dakwah mereka, penentang serta pengikut mereka. Ada kisah para nabi dan rasul yang 25 seperti kisah Nabi Ibrahim dan mukjizatnya pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Yang kedua, kisah kesalehan orang-orang yang belum diketahui status kenabiannya agar diteladani dan kisah tokoh-tokoh durjana masa lalu agar dijauhi dan tidak diikuti, seperti kisah tentang Luqman dalam Quran Surat Luqman ayat 12-13. Yang terakhir ada kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Contohnya seperti kisah tentang kekalahan umat Islam pada perang Uhud dalam Quran Surat Al-Imran ayat 165. Yang selanjutnya yaitu ditinjau dari segi pelaku. Yang pertama kisah tentang manusia, kisah tentang para nabi dan rasul, kisah Ali Imran, kisah Sayyidah Maryam, kisah Fir'aun, kisah Qarun dan sebagainya dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Yang kedua kisah tentang malaikat seperti di dalam Quran Surat Hud ayat 69-70 yang mengisahkan bahwa malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dengan menjelma sebagai tamu. Yang ketiga, kisah yang digambarkan dengan jin, kisah jin Ifrit yang disebut dalam Quran Surat An-Naml ayat 39-40. Yang keempat, yaitu binatang dalam Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Al-Quran menjelaskan tentang burung yang terdapat pada zaman Nabi Sulaiman. Yang selanjutnya yaitu ditinjau dari segi panjang pendeknya. Yang pertama kisah panjang, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf yang hampir seluruh ayatnya mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam sejak masa kanak-kanak hingga dewasa dan memiliki kekuasaan. Yang kedua kisah yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek atau tengah-tengah, kisah Maryam dalam surat Maryam, kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi, kisah Nabi Adam alaihissalam dalam surat Al-Baqarah dan surat Toha. Yang ketiga, kisah pendek atau tidak lebih dari 10 ayat, seperti kisah Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam dalam surat Al-A'raf. Selanjutnya ditinjau dari jenisnya. Yang pertama, kisah sejarah. Mencakup narasi faktual mengenai riwayat para nabi, rasul, dan umat terdahulu. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai sumber pelajaran historis dan moral. Yang kedua, kisah perumpamaan.
merupakan metode penyampaian makna yang abstrak atau kompleks melalui ilustrasi konkret. Tujuannya adalah untuk memperjelas dan mendekatkan pemahaman. Contohnya, Al-Quran mengumpamakan keimanan tauhid yang kokoh seperti pohon yang baik, yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit, senantiasa menghasilkan buah yang bermanfaat di setiap musim. Surat Ibrahim ayat 24-25. Selanjutnya, faedah qosasul Al-Quran. Yang pertama, dapat memahami metode dakwah yang dilakukan para nabi dan rasul dalam mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat Muhammad atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka serta mengabdikan jejak peninggalannya. Yang keempat, menampakkan kebenaran Muhammad dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakannya ihwal orang-orang terdahulu. Dan yang kelima, menyibak kebohongan para ahli kitab dengan hujjah, dalil atau dasar pemikiran yang membeberkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan dan menentang mereka sebelum kitab itu diubahnya. Selanjutnya ada hikmah pengulangan kisah dalam Al-Quran, yaitu satu, menjelaskan ketinggian mutu sastra balagah Al-Quran. Yang kedua, membuktikan ketinggian mukjizat Al-Quran. Ketiga, untuk lebih memperhatikan kepada pentingnya kisah-kisah Al-Quran. Yang keempat, menunjukkan perbedaan tujuan dari tiap-tiap kali pengulangan penyebutan kisah Al-Quran itu. Karakteristik kisah dalam Al-Quran. 1. Kisah dalam Al-Quran disampaikan dengan gaya bahasa yang indah dan sederhana. 2. Materi kisah dalam Al-Quran bersifat universal, sesuai dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa. Ketiga, kebenarannya dapat dibuktikan secara filosofis dan ilmiah melalui bukti-bukti sejarah. Keempat, banyak kisah yang disampaikan melalui dialog yang dinamis dan rasional sehingga dapat merangkum tujuan qosasul Quran. 1. Untuk menetapkan kebenaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, untuk dijadikan pelajaran bagi manusia. Yang ketiga, meneguhkan jiwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah kepada umatnya. Yang keempat, memberikan pendidikan akhlak dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.